Jadi geng motor memang saat ini lagi tren jadi pembahasan masyarakat karena banyak anak-anak muda, rata-rata usianya anak-anak SMA ke bawah yang masih labil mencari identitas jati diri. Dia berkumpul dengan kelompoknya, keluar menggunakan motor, tapi yang disayangkan yang bersangkutan kadang-kadang membawa senjata yang membahayakan terhadap lingkungan. Dan ketika ada terprovokasi di lapangan, dia bisa berbuat nekat, entah menganiaya, entah apa, sehingga banyak masyarakat yang dirugikan. Yang jelas masyarakat ada rasa takut. Nah, apakah di Lampung ada? Memang ada. Tapi pemberitaan tidak seperti yang diberitakan di media massa. Makanya ngerinya media massa memprovokasi masyarakat untuk membuat rasa takut seperti berlebihan. Itu memang ada kejadian di luar sana, di Jakarta, di Bandung, itu memang geng motor malam keluar bawa bekal, itu melakukan penyerangan yang luar biasa. Tapi di Lampung saat ini memang ada, tapi skalanya tidak seperti yang diberitakan. Itu artinya apa? Jadi anak kecil atau remaja suka tren, Pak, ikut-ikutan. Padahal ikut-ikutan itu juga tahu maksudnya, yang penting pokoknya biar dia tidak ketinggalan zaman, gitu. Jadi Lampung itu budaya ikut-ikutan. Ada geng tapi sebetulnya tidak militer seperti di daerah lain. Nah, ini dibuktikan bahwasanya kegiatan ini sudah dilaksanakan rahasia oleh Poltabes Polresta Bandar Lampung, di backup sama Polda, yang mana sudah terjaring ratusan. Nah, ketika terjaring, polanya nanti yang bersangkutan diamankan Polresta, dipanggil orang tuanya, dan dibikin surat pernyataan. Nah, di situ disarankan dulu, malah kalau nanti berbagai resiko akan dikeluarkan di sekolahan. Nah, itulah upaya kami dengan diharapkan dengan adanya tindakan yang tegas, otomatis di situ nanti anak akan berpikir dan orang tua itu bertanggung jawab terhadap keberadaan anaknya, karena data sudah dimiliki. Nah, oleh sebab itu mungkin kaitan dengan geng motor ini masih ada mungkin yang sepeleteran, kecil-kecilan, mungkin sering kumpul-kumpul dan sebagainya. Nah, nanti justru itulah makanya nanti kalau bapak memang melihat, mengetahui adanya indikasi geng motor, tolong informasikan kepada kami. Karena kami sudah memperintahkan para babin untuk mendatangkan kantong-kantong berkumpul anak-anak remaja. Nah, dengan kata menggunakan kendaraan bermotor, kumpul tidak sebagaimana biasanya, melebihi waktu malam hari, ya kan? Nah, terus aktivitasnya itu mengganggu lingkungan, yang mungkin teriak-teriak dan sebagainya. Nah, kita tidak menjustifikasi apakah dia pelaku geng motor, bukan. Ketika dia meresahkan, nanti babin akan hadir menghimbau. Ya, nanti dengan Pak RT melakukan tindakan-tindakan pencegahan, mungkin mengecek apakah dia membawa senjata yang membahayakan. Itu kegiatan prevensi kami. Namun mungkin dari langkah-langkah kami masih ada juga tempat-tempat titik-titik kantong-kantong mana yang belum tersentuh, ya gitu. Jadi mungkin kami juga mau dukungan Bapak sekali kaitan dengan adanya geng motor. Nah, memang itu menjadi kegiatan kami untuk antisipasi. Yang kedua juga berkaitan dengan tawuran sarung. Nah, kemarin kita juga melihat di media yang katanya sampai ada korban yang matanya buta gara-gara kena pelemparan batu, dia kan tapi taruh di sarung dilempar itu aja. Nah, kemarin ini juga dibahas kaitan dengan tawuran sarung. Ini modusnya biasanya pagi setelah sholat subuh menjelang siang ataupun setelah tarawih. Tapi banyak kejadian itu dilakukan pagi hari. Ini berdasarkan masukan kami ketika kita kumpul dengan masyarakat yang kegiatan Jumat Berkah. Nah, jadi di sana bertemulah kelompok anak-anak. Sebetulnya pelakunya bukan orang remaja, justru anak-anak, tidak salah ya. Nah, dia maksudnya itu bercanda, tapi kebablasan. Artinya dengan rame-rame sehingga memicu untuk saling menyerang. Nah, sehingga kemarin ini menjadikan permasalahan yang krusial khususnya di Bandar Lampung. Pernah
terjadi informasi dari masyarakat, titik temunya ada di depannya Taman Makam Pahlawan. Nah, di sana berkumpul di sana sampai ada warga masyarakat menggunakan kendaraan bermotor terganggu karena yang bersangkutan saling menyerang, lari nyebrang dan sebagainya, bahkan mengintimidasi terhadap pengguna kendaraan bermotor. Ini kami sampaikan ketika kami melaksanakan Jumat Sore di gedung PTK 7 minggu kemarin. Dari permasalahan ini, kami baik Polda, Polres, mengimpati dari informasi di mana sih titik-titik terjadinya tawuran sarung itu. Nah, kemarin disarankan lokasi-lokasi yang sudah kami mapping. Yang pertama mungkin ada di mana? Di depannya Taman Makam Pahlawan, ada juga di flyover yang ada di mana itu dekatnya Pahuman dan sebagainya, itu ya dan sebagainya. Namun juga ada titik-titik yang mungkin belum kami sentuh ya. Tapi yang jelas kegiatan tawuran yang sudah kami mapping polanya bagaimana, waktunya jam berapa, itu sudah menjadi tanggung jawab fungsi Sabara. Ya, jadi dengan masukan kemarin kaitan dengan tawuran sarung itu, pertama di tempat terjadinya lokasi tawuran itu akan ditempatkan pos mobile dari Sabara yang di backup Polda, bahkan ada juga dari reserse. Nah, kemarin telah digelar namanya apel tekap yang dilaksanakan oleh fungsi reskrim. Jadi reskrim itu tetap patroli, namun beliaunya menggunakan baju non seragam. Jadi memantau ketika ada satu kegiatan yang mengarah kejahatan. Gitu. Jadi polanya saat ini pertama berseragam melaksanakan patroli di mana titik-titik terjadinya pertemuan tawuran sarung, dan di situ ada fungsi reserse yang berseragam memantau dan sebagainya. Itulah langkah kami. Namun upaya saya pribadi dari fungsi preemptif adalah kembali ke Babin Kamtipmas tadi. Jadi Babin Kamtipmas kemarin diinstruksikan oleh Pak Kapolda untuk mengoptimalkan peran Babin selama puasa, khususnya untuk patroli di saat masyarakat melaksanakan sholat subuh, karena kegiatan ini terjadi setelah sholat subuh atau menjelang akhirnya sholat sahur sampai dengan sholat subuh, dan mungkin menjelang matahari sekitar jam 6 pagi. Nah, makanya itu kemarin kami menghimbau para babin untuk monitor di desa binanya masing-masing. Itulah yang kami perbuat berkaitan dengan tawuran sarung maupun geng motor. Terus bagaimana tindakan warga masyarakat? Nah, yang pertama, jadi mungkin harapan kami, ya pertama tadi alhamdulillah dengan adanya pertanyaan dari bapak-bapak sekalian ke kami tahu, artinya bapak peduli terhadap permasalahan ini. Terus yang kedua, ketika nanti bapak-bapak melihat mengetahui, pertama ya lihat kekuatan. Kalau masa banyak mungkin pas pengurban, jangan bapak pengen jadi pahlawan turun mengapa nanti jadi problem gitu adanya. Pengennya menyelesaikan jadi masalah sendiri. Ya kan banyak kejadian dengan tangkap maling malah dilawan dan sebagainya. Nah, tentunya informasikan kepada kami, kan kegiatan geng motor kan banyak orang. Nah, diinformasikan pada petugas polisi, ya kan, pada saat kejadian kalau bisa, atau mungkin informasikan secara berkelanjutan di mana titik-titik dilaksanakan. Karena kejadian geng motor itu masih bukan yang modern, Pak, masih konvensional. Orangnya itu saja, modusnya sama, dan orangnya lokasi yang disentuh juga di tempat itu kurang lebih. Jadi ketika kita ada informasi, oh di sini sering muncul, nah makanya kami melakukan antisipasi dengan pola-pola kami, gitu Pak. Nah makanya kaitan
geng motor karena jadi tanggung jawab kami, ya tetap sekali tadi mapping berkaitan dengan lokasi dan kejadian yang dimana geng motor itu dilaksanakan. Begitu juga dengan tawuran sarung Bapak ya. Nah itu mungkin kaitan dengan pertanyaan dari Pak Heri. Soalnya dengan kaitan bakti sosial, terus terang saya terima kasih kepada rekan-rekan di RDI karena selama ini saya sering terbantu karena Senkom itu Pak Haji Tukiran sering ke ruang saya ya mungkin bisa mungkin beberapa anak terus foto entah untuk laporan entah nih yang jelas ketika Polri menggelar sebuah operasi Senkom selalu hadir nah, gitu kan menawarkan diri untuk membantu kami. Nah itu nanti kita akan melaksanakan operasi ketupat itu Senkom itu tidak mau secara langsung sudah ikut gabung dengan polisi di pos-pos kepolisian. Nah, karena apa? Kita ini sarana prasarana komunikasi itu kadang-kadang kurang Pak, ya kan? Atau bahkan ya jangkauan kami lebih canggih daripada milik Senkom. Nah, kita sudah meninggalkan HT kan? Nah, justru Senkom masih semangat untuk menggerakkan komunikasi melalui HT. Itulah yang membantu kami. Dan banyak permasalahan-permasalahan yang untuk memberikan informasi antar wilayah justru melalui Senkom lah yang bisa membantu kami. Nah, itulah maka terima kasih sekali pada rekan-rekan Senkom ya. Nah, apalagi nanti kalau ada kegiatan bakti sosial, kami tinggal menunggu informasi saja. Kalau nanti entah Pak Heri atau pimpinan dari RDI memberikan informasi kapan waktunya bakti sosial dilaksanakan, ya kan? Kalau mungkin kami tidak sibuk, nah kami bisa hadir untuk membuka atau berdampingan di kegiatan tersebut. Ya, tentunya mungkin kalau mungkin bisa nanti kita hubungi atau kita lakukan tujuan ke Pak Kapolresta, ke pejabat yang lain yang berkaitan dengan bakti sosial. Namun hal lain yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, jangan Bapak segan terhadap kami, kan gitu kan. Artinya mungkin yang dipesan silakan lakukan ke Kapolres atau mungkin kalau jelas saya mungkin ada kasat dinas di masing-masing Polres yang siap nanti Bapak-Bapak sekalian. Mungkin kaitan dengan pengen mengumpul apa, ada kegiatan apa. Sehingga ini silaturahmi antara Polri dengan Bapak itu bukan hanya sifatnya seremonial itu loh. Cerita saya dengan Pak Heri, namun di lapangan actionnya tidak ada. Silakan. Karena memang selama ini sudah berjalan dengan baik. Nah, buktinya Senkom itu kalau selama ini dengan saya juga ya gimana ya, sudah ada jarak gitu loh. Maaf ya. Karena Pak Heri malah saya nggak ngomong Mas Senkom, beliau kan pakar ini, pakar perikanan kan gitu, iya kan? Ya. Nah, ngomongnya mana dia bikin kolam tanam gitu. Artinya ternyata kita ini komunikasi kita menjadi seperti keluarga gitu. Saya ngomong Pak Heri ngomong masalah agama enggak, kan masalah ini apa wayang kulit gitu. Artinya dengan mengukur kekompakan silaturahmi sehingga kita ini kalau ada masalah mudah untuk menyelesaikan, ya kan? Ya seperti halnya nanti bukan hanya masalah yang Bapak sampaikan ini, mungkin suatu ketika Bapak ada problem, telepon aja sama saya. Saya orangnya belak-belak aja. Kalau mungkin ada waktu, misalnya saya akan hadir dan sebagainya. Toh ketika mungkin saya berkunjung ke pesawaran, Pring Sewu, kan nanti kan bisa sambil ngobrol-ngobrol membahas mungkin hal-hal yang perlu kita selesaikan. Karena saya yakin bapak-bapak sekalian ini tokoh masyarakat. Keberadaan bapak sangat diperlukan untuk ya media dakwah. Artinya bagaimana membangun kebersamaan terkait dengan kaidah Islam dan mengajak masyarakat untuk ya tadi membentengi diri terhadap ya gangguan-gangguan yang mungkin tadi terasa ini dengan perkembangan teknologi dan sebagainya. Ya, kami tadi ngobrol sama dokternya kaitan dengan teknologi. Teknologi itu sebetulnya tujuannya bagus, namun warga masyarakat mungkin dengan kemajuan teknologi belum siap, sehingga mudah terhasut terhadap perkembangan teknologi sendiri yang mungkin banyaknya masukan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi masyarakat membacanya dengan belajar seakan itu benar, akhirnya kan membuat dampak. Ya kontrolnya mungkin bapak-bapak sekalian yang mungkin memahami kaitan dengan kondisi perkembangan teknologi. Nah tentunya kalau kami di